baca-baca dulu, tadi ngomong baca-baca. Bentar, lupa. Baiklah kali ini saya akan menjelaskan tentang game teori atau teori game, teori permainan. Konflik sudah muncul seiring dengan kemunculan peradaban manusia. Ketika individu atau kelompok mulai merasakan tekanan dari individu atau kelompok lain, maka muncullah yang namanya konflik. Dalam setiap konflik, mereka yang terlibat dalam konflik memiliki dalih dan cara untuk menyelesaikan konflik itu. Nalar akhirnya menjadi alasan dari setiap pemilihan penyelesaian konflik. Dalam suatu dunia usaha yang sangat kompetitif sifatnya, salah satu permasalahan yang sangat relevan bagi pihak eksekutif ialah mempelajari atau paling tidak memperkirakan kegiatan atau reaksi dari pihak kompetitor. Seandainya eksekutif dapat melakukan perhitungan guna mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pihak lawan terlebih dahulu, maka perencanaan akan menjadi lebih mudah dan efektif, terutama dalam menyusun strategi untuk merebut pasar. Misalnya, pengalaman tentang tingkah laku seseorang saingan akan mudah untuk meramalkan strategi apa yang akan dilakukan. Dalam hal ini, di mana informasi semacam itu tersedia, dimungkinkan untuk memilih keputusan-keputusan yang memaksimumkan firm expected return setelah memperhitungkan pengaruh yang ditimbulkan oleh tindakan pihak lawan. Game teori. Teori permainan membahas perilaku dua orang atau lebih yang sedang terlibat dalam adu strategi, di mana pilihan salah satu pemain akan mempengaruhi pilihan strategi pemain yang lain, hingga masing-masing pemain menemukan pilihan strategi yang dapat memaksimumkan kesejahteraan mereka. Teori permainan merupakan salah satu model matematika yang digunakan dalam situasi konflik atau persaingan antara berbagai kepentingan yang saling berhadapan sebagai pesaing. Dalam permainan, peserta adalah pesaing. Keuntungan bagi yang satu merupakan kerugian bagi yang lain. Ada yang namanya ilustrasi bisnis konflik. Contohnya, seorang direktur pemasaran suatu perusahaan dalam memperkenalkan produk baru berusaha mengetahui kemungkinan strategi paling baik atau suatu kombinasi strategi yang merebut market share yang lebih besar. Sementara, saingannya juga mencoba memperkenalkan produk yang sejenis dengan strategi berbeda dengan direktur pemasaran tersebut. Beberapa strategi yang dipikirkan oleh direktur pemasaran tersebut antara lain penurunan harga, pemberian hadiah, peningkatan mutu produk, dan pemilihan iklan yang efektif. Ide dasar dari teori permainan adalah tingkah laku strategi dari pemain atau pengambilan keputusan. Setiap pemain dianggap mempunyai suatu seri rencana atau suatu set strategi. Strategi menunjuk untuk setiap situasi yang timbul dalam proses permainan. Gerakan khusus mana yang harus dipilih selayaknya ketika kita bermain permainan catur atau kartu bridge. Ciri-ciri teori permainan. Semua situasi kompetitif yang mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat berikut dapat disebut sebagai permainan, yaitu yang pertama, jumlah pemain yang terbatas. Yang kedua, untuk setiap pemain ada sejumlah kemungkinan tindakan yang terbatas. Ketiga, pertentangan kepentingan atau conflict of interest antar pemain. Yang keempat, aturan permainan untuk mengatur di dalam pemilih tindakan diketahui oleh setiap pemain. Yang terakhir, hasil seluruh kombinasi tindakan yang mungkin di luar berupa bilangan yang positif, negatif, atau no. Tanda negatif merupakan simbol kekalahan, jadi begitu permasalahan sudah selesai, pemain yang kalah akan membayar kepada pemenang sejumlah yang sudah ditentukan. Nilai ini dinamakan payoff. Klasifikasi game teori. Yang pertama, jumlah pemain. Pada dasarnya game teori memiliki dua pemain atau pemain N. Lalu nilai permainan. Permainan jumlah 0 atau zero sum game. Lalu yang kedua, permainan jumlah bukan 0. Lalu yang terakhir ada strategi permainan. Strategi permainan murni dan strategi permainan campuran. Contohnya, player A mengeluarkan produk baru, lalu yang kedua mengubah kemasan, dan ketiga hadiah liburan. Lalu player B mengendorse artis nasional, lalu yang kedua mengeluarkan produk baru, ketiga menambah volume produk. Jadi dua player
Dua player zero sum game, ada dua macam two person zero sum game. Pertama, jenis pemain strategi murni, di mana setiap pemain hanya menjalankan strategi tunggal, dan kedua pemain strategi campuran atau mix strategi game, di mana kedua pemain menjalankan strategi yang berbeda-beda. Lanjut ke payoff matrix. Payoff adalah nilai hasil yang disajikan dalam bentuk matriks, makanya dinamakan payoff matrix. Jadi payoff matrix itu tabelnya itu menyajikan informasi nilai hasil dari pertemuan antar strategi dari kedua player. Contohnya ada di sini, ada dua player. Masing-masing player ini mempunyai 3 strategi. Yang player A memiliki strategi A1, A2, dan A3. Player B memiliki strategi B1, B2, dan B3. Nah, angka dalam kotak ini, semua ini adalah angka payoff atau nilai hasil. Contoh dari yang arti 40 ini adalah ketika player A menggunakan strategi A1. Ini adalah ketika player A menerapkan strategi A1 dan player B menerapkan strategi B1, maka hasil permainannya adalah 40. Di mana artinya player A akan mendapatkan keuntungan sebesar 40, sebaliknya player B akan mendapatkan kerugian sebesar 40. Jadi kalau di sini angka ini menunjukkan angka yang dimiliki oleh player A dan akan menjadi lawan dari player B. Contoh bagi yang negatif ini ketika player A menerapkan strategi A1 dan player B menerapkan strategi B3, maka mendapatkan nilai permainannya sebesar negatif 100. Artinya player A akan mendapatkan kerugian dan sebaliknya player B mendapatkan keuntungan. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan pure strategi dan juga mix strategi. Untuk yang pertama kita akan masuk ke yang untuk player zero sum game untuk pure strategi dengan menggunakan prinsip maximin dan maximax. Ini adalah contoh soal payoff matrix. Kita tambahkan satu kolom baris dan satu kolom salah lagi. 1, 2, 3. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan pure strategi dan juga mix strategi. Untuk yang pertama kita akan masuk ke two player zero sum game untuk yang pure strategi dengan menggunakan prinsip maximin dan maximax. Ini adalah contoh soal payoff matrix. Kita tambahkan satu kolom dan satu baris. Pertama kita akan cari dulu nilai terkecil dari masing-masing baris. Baris B1, B2, dan B3. Kita akan masuk ke pembahasan pure strategi dan juga mix strategi. Untuk yang pertama kita akan masuk ke yang two player zero sum game untuk yang pure strategi dengan menggunakan prinsip maximin dan maximax. Ini adalah contoh soal payoff matrix. Kita tambahkan satu kolom dan satu baris. Pertama kita akan cari nilai terkecil dari masing-masing baris A1, A2, dan A3. A1 nilai terkecilnya 25, A2 nilai terkecilnya 45, A3 nilai terkecilnya 40. Lalu kita cari dari min baris yang paling terbesarnya, yaitu 45. Ini maksimum. Lalu untuk yang kolom kita cari masing-masing kolom yang nilai terbesarnya. B1 nilai terbesarnya 58, B2 45, B3 55. Lalu kita cari nilai paling terkecil yaitu 45. Yang disebut minimax. Ketika maximax dan minimax itu sama angkanya, maka itu artinya adalah mendapatkan saddle point. Saddle point akan terjadi ketika maximin dan minimax itu sama. Di soal ini kita mendapat minimax dan maximaxnya itu 45. Jadi artinya kita akan menggunakan strategi murni. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan strategi murni, PTA akan melakukan strategi A2 atau mengubah kemasan, sementara PTB akan melakukan strategi B2 mengeluarkan produk baru. Dengan nilai permainan yang didapatkan adalah sebesar 45. Oke, kita akan selanjutnya mix strategi. Itu jika matriks lebih 2 kali 2, hanya ada 2 strategi, baris dan 2 kolom. Kita akan mencari min dari baris, yaitu nilai yang paling terkecil dari baris. Antara baris ini yang paling kecil itu adalah 3. 3.
Terus yang ini min 4. Yang ini yang terkecil min 4 juga. Jadi yang paling terbesar dari angka ini adalah min 3. Ini akan disebut dengan maksimin. Selanjutnya kita akan mencari max kolom. Kita akan mencari angka yang paling besar, yaitu di sini 5, di sini juga 5, di sini 4, di sini 5. Nilai yang paling terkecil antara kolom ini adalah 4. Ini dikategorikan dengan minimax. Terus kita akan melanjutkannya dengan dominance reduktor method, yaitu 1. Baris yang didominasikan oleh baris lain. Yang kedua, kolom yang mendominasikan kolom yang lain, yaitu artinya baris itu akan didominasikan dengan baris yang lain, yang kolom ini akan mendominasikan kolom yang lain. Artinya jika kolom ini mendominasikan berarti itu akan dihilangkan. Oke, kita lanjut aja masuk ke contoh soalnya. Di sini ada kita akan mencari atau menjelaskan lebih detailnya dari dominance reduction method. Itu ada 2 langkah, yaitu baris yang didominasikan oleh baris lain. Yang kedua, kolom yang mendominasikan kolom lain. Ini sudah ada ya angka-angkanya. Kita akan reduksi baris hingga menjadi 2, yaitu kita akan mencari sumnya terlebih dahulu. Jumlah dari sum baris, jumlah dari 5 min 3, 3, 4 itu adalah jadi 9. Yang ini min 4, 5, 4, 5 jadi 10. 4 min 4 min 3, 3 itu sama dengan 0. Jadi kita akan melihatnya dari angka yang paling terkecil. Antara 3 ini angka yang paling terkecil itu adalah 0. Kita akan mencurigai kalau ini didominasikan. Terlebih dahulu kita akan mengeceknya dari A1 dulu, apakah benar gitu. 5 mendominasikan 4, ya, karena 5 ini lebih besar dari 4. Min 3 antara min 4 itu lebih besar dari min 3. 3 dan seterusnya lebih besar dari 3, lebih besar dari 4. Jadi baris ini bisa dikatakan dia didominasikan. Oke, kita tarik aja untuk menghilangkan baris ini. Di sini sudah menjadi 2 baris. Selanjutnya kita akan mencari kolom sehingga menjadi 2. Yaitu kita akan mencari sumnya. Seperti kayak tadi sumnya. Kita akan menjumlahi sum dari ini. 5 min 4 sama 4 itu menjadi 1. Min 3, 5 sama min 4 itu akan menjadi 2. 3, 4 sama 3 itu akan menjadi 7. 4 sama 5 sama 3 itu akan menjadi 9. Di sini kita akan mencari angka yang paling besar. Di sini angka yang paling besar adalah 9. Kita harus mengeceknya terlebih dahulu apakah 9 ini, kolom ini akan mendominasikan di kolom-kolom yang lain. Oke, kita coba dulu ya guys. 5 lebih besar dari 4, sedangkan 4 itu lebih besar 5, jadi kita akan membalikannya lagi. Jadi ke yang sini, yang ke B2. B2 ini 4 sama min 3 itu lebih besar 4. Jadi ini 4 ini mendominasi kolom B3. Sedangkan 5 sama 5 ini bisa karena dia sama. Mendominasikan itu dia lebih kecil atau sama. Jadi ini B4 sama B2 itu bisa mendominasikan B2.
Jadi terbukti kalau B4 ini bisa mendominasikan kolom yang lain. Maka kita tarik aja untuk menghilangkan kolom ini. Selanjutnya, angka yang paling besar setelah 9 adalah 7. Kita lingkari dulu. Dan kita akan mengeceknya terlebih dahulu. Apakah kolom ini bisa mendominasikan ke kolom yang lain? 3 sama 5 ini tidak bisa ya, karena 5 lebih besar dari 3, sedangkan 4 ini bisa. Kolom B2 ini bisa, sedangkan yang ini tidak bisa. Jadi untuk mencari mendominasikan antara ini, kita akan mencari rata-rata dari B1 dan B2. Oke, kita akan melihatnya dari rata-rata B1 dan B2 dan kolom yang mendominasi yaitu B3. Kita akan mencarinya melalui penjumlahan, yaitu 5 dikurang 3 per 2 itu sama dengan 1. Min 4 sama ditambah 5 dibagi 2 itu sama dengan 5. Di sini 3 bisa mendominasikan angka 1. Di sini 4 bisa mendominasikan setengah. Jadi terbukti bahwa kolom B3 itu bisa mendominasikan jadi kolom B3 ini bisa dikatakan bisa mendominasikan antara dua kolom, yaitu seperti perintahnya tadi, kolom yang mendominasikan kolom lain, yaitu ini B3. Jadi kita tarik aja untuk menghilangkan kolom B3. Di sini sudah tersisa 2 kolom, 2 baris. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai two player zero sum game, yaitu mengenai mix strategi yang dimana ada 2 player, yaitu player A dan juga player B. Masing-masing player itu memiliki strategi A1 dan juga A2, begitu juga untuk player B, yaitu strategi B1 dan juga strategi B2. Nah, untuk kolom ini adalah payoff matrixnya. Di sini sebelum itu kita harus mencari terlebih dahulu minimax dan maksimumnya. Nah, di sini ada kolom min baris A1, strategi A1 ada angka 9 dan juga 7. Kita akan mencari angka yang paling terkecilnya, yaitu 9 dan 7. Angka terkecilnya itu adalah 7. Dan untuk yang strategi A2 itu ada angka 5 dan 11, yang dimana angka 5 yang paling terkecil, jadi kita masukkan ke min baris adalah angka 5-nya. Nah, kita akan ini di antara 7 dan 5, yang mana yang paling besar itu untuk hasil yang maksimumnya. 7 dan 5, angka yang paling besar itu adalah angka 7, berarti maksimumnya itu adalah 7. Ini adalah maksimum. Maksimum itu adalah angka yang terbesar. Oke, lanjut kita akan mencari untuk yang max kolomnya. Di antara ini kolom strategi B1 ada 9 dan 5. Yang dimana di sini kita kebalikannya mencari angka yang paling terkecil. 9 dan 5 itu kita akan mencari angka yang paling terbesar. 9 dan 5 itu angka terbesarnya adalah angka 9. Kita masukkan ke max kolomnya, yaitu 9. Nah, untuk strategi B2 itu ada angka 7 dan 11, yang dimana angka yang paling terbesarnya itu adalah angka 11. Kita akan masukkan ke ini max kolom yang B untuk yang strategi B2. Di antara 11 dan 9, kita akan mencari minimaxnya, yaitu minimax itu sendiri adalah angka yang paling terkecil. 9 dan 11, angka terkecilnya itu adalah 9 ya. Berarti ini adalah minimax. Nah, kita sini udah mendapatkan saddle point, tetapi tidak ada titik saddle point. Karena apa? Karena ini minimaxnya itu adalah 7. Untuk yang sedangkan maximaxnya itu ini yang maximax adalah 9. Titiknya itu tidak sama, berarti yang tidak ada titik saddle point-nya.
Karena tidak ada titik saddle point, maka tidak bisa menggunakan pure strategi. Jadi kita harus menggunakan mix strategi. Bagaimana cara menggunakan mix strategi? Nah, di sini tuh kita akan menambahkan satu kolom ya. Kalau bahas ini kita akan mengganti dengan oddmans. Yang oddmans itu sendiri adalah selisih angka-angka yang ada pada payoff. Payoff itu adalah yang kolom ini. Itu adalah payoff. Oke, sebelum itu saya akan menggambar terlebih dahulu untuk tabelnya. Oke, di sini saya sudah menggambarkan untuk payoff matrix yang oddmans baris dan juga oddmans kolom. Oke, kita masukkan angkanya terlebih dahulu. Ini 11. Nah, di sini kita akan menentukan bagaimana proporsi untuk masing-masing strategi dengan cara kita akan mencari pecahannya terlebih dahulu. Di sini kita akan menyimpulkan terlebih dahulu probabilitasnya, yaitu nih, oddmans ini adalah oddmans baris dan ini adalah oddmans kolom. Nah, kita akan mencari hasil untuk yang oddmans baris. Di sini oddmans barisnya itu strategi A1 ada angka 9 dan 7. Tadi itu kan oddmans itu adalah selisih antara angka yang ada di sini. 9 dan 7 selisihnya itu adalah 2. Tapi kita tidak bisa meletakkannya itu di baris pertama. Dia seperti menyilang gitu, yaitu di baris kedua. Tadi hasilnya 2. Begitu juga untuk yang oddmans baris A2, strategi A2 ada 5 dan 11. 5 dan 11 selisihnya itu adalah 6. Kita masukkan ke baris pertama. Jadi dia modalnya seperti menyilang gitu. Oke, kita udah mendapatkan hasilnya 6 dan strategi A2 itu adalah 2. Lanjut untuk oddmans kolomnya. Oddmans kolomnya itu sendiri ada ini strategi B1, 9 dan 5. Selisihnya itu adalah 4. Kita masukkan ke baris yang kedua, 4. Lanjut ke strategi B2 itu ada 7 dan 11. Selisih dari 7 dan 11 ini adalah 4. Kita masukkan ke baris pertama. Nah, kita di sini udah mendapatkan masing-masing oddmans-nya. Lanjut kita akan ini menghitung ininya, probabilitasnya. Ini tadi kan 6, udah dapat oddmans baris untuk strategi A1-nya adalah 6. Kita akan cari probabilitasnya, yaitu P1 sama dengan 6. Kita masukkan di sini. Pembilangnya adalah 6. Untuk penyebutnya itu dari ini, oddmans baris 6 dan 2. Jadi kita masukkan di sini 6 ditambah 2. Oke, kita lanjut. 6 ditambah 2 hasilnya 6/8. 6/8 itu masih bisa disederhanakan menjadi nih 3/4. Nah, ini kita udah dapat untuk yang probabilitas ini oddmans baris untuk yang strategi A1. Lanjut kita akan masuk ke ini strategi A2. Di sini probabilitasnya yaitu P2 sama dengan 2, angka pembilangnya 2. Untuk penyebutnya itu 6 ditambah 2 dari oddmans masing-masing ini guys. Hasilnya 2/6 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, 6 tambah 2 sama dengan 8. 2/8 ini masih bisa disederhanakan menjadi 1/4. Yaitu 2 dibagi 8 hasilnya 1/4. Oke, kita lanjut untuk yang oddmans kolomnya. Nah, kita akan mencari yang ini B1. Kita bikin di sini key ya. Sorry, ini agak ke bawah aja. Oke. Oh maaf, kita akan mencari yang ini terlebih dahulu ya. Yaitu Q1 sama dengan 4. Pembilangnya pembilangnya adalah 4. Untuk penyebutnya dari ini oddmans kolom 4 ditambah 4 ditambah 4. Hasilnya 4 tambah 4 ditambah hasilnya 8.
Nah, ini masih bisa disederhanakan, yaitu 4 dibagi 8 dapat hasilnya 1/2. Oke, ini yang untuk strategi B ini, B2. Lanjut untuk yang strategi B1, yaitu ada Q2 sama dengan ya 4. Pembilangnya adalah 4. Untuk penyebutnya 4 ditambah 4 sama dengan 4 ditambah 4 itu hasilnya 8. Ini masih bisa disederhanakan sama seperti ini, yaitu 1/2. Nah, kita udah mendapatkan ini proporsi strateginya, di mana player A itu strategi satunya 3/4. Nih, strategi satunya itu 3/4, dan untuk yang strategi 2-nya itu 1/4. Begitu juga untuk yang player B, strategi Q1-nya itu ada 1/2, dan juga Q2-nya itu sama juga 1/2 karena ini sama semua. Oke, kita lanjut bagaimana menghitung nilai permainannya. Pertama kita gunakan dulu informasi kolom B1 dan oddmans. Tapi di sini saya akan menggambar terlebih dahulu tabelnya. Oke, di sini saya sudah menggambarkan layout matrixnya. Selanjutnya kita akan mencari menghitung nilai permainannya. Pertama kita gunakan dulu informasi ini ya, kolom B1 dengan oddmans yang ada di sini. Tuh, seperti ini. 9 dan 5 kita lingkari. Kita akan mencari value of game-nya. Ini untuk yang elemen baris. Tuh, kita bikin value of game ya, sama dengan 9 dikali 6 ditambah 5 dikali 2. 5 dikali 2. Ini untuk pembilangnya. Penyebutnya itu dari oddmans-nya, yaitu 6 ditambah 2. 6 ditambah 2 sama dengan nih, 9 dikali 6 hasilnya itu 54, ditambah 5 dikali 2 hasilnya itu 10. Lanjut, penyebutnya tadi itu hasilnya 6 ditambah 2 8 sama dengan, yaitu 5 ditambah 10 hasilnya 64 dibagi 8, jadi kita mendapatkan hasilnya 8. Oke, kita lanjut untuk ini. Tadi ini menggunakan Tadi ini kita menggunakan elemen baris. Selanjutnya kita bisa menggunakan elemen kolom. Nah, untuk elemen kolom itu sendiri nih, dari 9 yang strategi A1 itu, 9 kita ambil dari sini. Strategi B2-nya itu 7. Untuk oddmans-nya kita ambil yang ini 4. Nah, value of game ini sama dengan 9 dikali 4 ditambah 7 dikali 4 nih. Penyebutnya itu masih beda. Ini adalah oddmans. Kita menggunakan oddmans kolom, yaitu 4 ditambah 4. 4 ditambah 4 sama dengan 9 dikali 4 36 ditambah 7 dikali 4 itu hasilnya 28. Terus kita bagi 4 ditambah 4 8. Nah, dari hasil ini 36 ditambah 28 dibagi 8 hasilnya adalah 8. Nah, di sini kita udah mendapatkan hasilnya masing-masing dari setiap proporsi yang udah kita kerjakan. Kesimpulan yang kita dapatkan dari sini yaitu dengan menggunakan strategi, PT A akan melakukan strategi A1
dan A2 dengan proporsi 3/4. Dan untuk yang strategi A2 itu hasilnya 1/4. Sementara untuk PTB itu menggunakan strategi B1 dan B2 dengan proporsi 1/2 dan 1/2. Nah, adapun nilai permainannya yang kita dapatkan dari sini adalah 8. Nih. Nah, di sini udah kita temukan titik saddle-nya itu sama karena ini. Ya, untuk yang strategi A1, strategi player A itu 8 dan untuk player B itu juga 8. Jadi hasilnya sama. Oke, sampai situ saja. Kemudian kita akan cari proporsinya untuk masing-masing strategi berapa besar untuk mengerjakan strategi A1 dan mengerjakan untuk strategi A2. Outlash 9 ini kita akan buat menjadi P1 sama dengan 9. 9-nya itu hitungannya kita ambil dari sini. 9 per 9 ditambah 8 sama dengan 9 per 9 per 8 itu hasilnya 9 per 17. 9 per 17 itu sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka hasilnya 9 per 17. Untuk yang di A2 ada 8 P2 itu sama dengan 8 ini menunjukkan dari sini 8 per 9 ditambah 8 sama dengan hasil dari 8 per 9 per 8 itu adalah 8 per 17. 8 per 17 adalah hasil dari A2. Hasil dari A1 adalah 9 per 17 dan hasil dari A2 adalah 8 per 17. Oke. Kita akan masuk ke kolom bawah ini, jadi B1 dan B2. Outlash-nya itu kita di B1 itu Q1 sama dengan 8 per 8 ditambah 9. Hasil dari pertama semua ini adalah 8 per 17. Di B2 ada Q2 sama dengan 9 per 8 ditambah 9, hasilnya adalah 9 per 17. 9 per 17. Kita akan membuat kesimpulan dari semua penjelasan saya ini. Kesimpulan di player A1 9 per 17 strategi 1 dan 8 per 17 strategi 2. Untuk jadi A1 dan A2. Di player B 8. Baik, ini 8 per 17 dan 9 per 17 strategi 2. 8
selisihnya adalah 9. 5 min 4 selisihnya 9, kita taruh di baris selangnya 9. Min 3 dan min 5 adalah selisihnya di 8. Baiklah, kita akan taruh 8-nya di angka 8 itu di baris selisihnya juga. Kemudian langkah selanjutnya adalah sama sekali dengan langkah strategi tadi. Kita akan mencari hotmatch masing-masing baris dan juga masing-masing kolom. Nah, kita akan mencari untuk hotmatch baris ini 5 min 3 itu adalah 8. Selisihnya adalah 8. Kita akan membuat selisih 8 ada di sini. Oke. 5 min 3 adalah selisih 8, kita membuat 8-nya di sini. Baiklah, kita akan mencari di baris yang kedua. Min 4, min 5 adalah selisihnya 9. Selisihnya 9 kita akan dibuat di baris sini. Oke, kita taruh di baris silangnya. Untuk hotmatch A1 itu selisihnya 8. Untuk hotmatch A2 itu selisihnya 9. Baiklah, kemudian di langkah selanjutnya adalah sama dengan langkah strategi tadi. Kita akan mencari hotmatch masing-masing baris dan juga masing-masing kolom. Di sini sudah ada tersedia kolomnya, sudah membuat kolom. Kita akan mencari hotmatch dari 5 min 3 itu kita akan membuat garis di sini. Hotmatch 5 min 3 itu 8. Kita akan membuat 8 itu di baris kedua. 4 min 9 itu selisihnya adalah 9. Selisih 9 kita akan membuat di kolom sebaliknya yaitu di 9. Baik. Hotmatch yang dari sini kita sudah tertulis di sini. Kita akan membuat hotmatch. Kita akan mencari hotmatch di bawahnya. Baiklah, itu penjelasan saya tentang pair metrik. Terima kasih, saya ucapkan.